Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan ke bab 11 dari materi sebelumnya. Nah, di bab 11 ini yaitu PVN Tunneling MTCNA atau singkatan dari Mikrotik Certificate of Associate. Konsepnya PVN atau singkatan dari Virtual Private Network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari PVN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya. Ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN dengan yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar seed. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di kantor pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal suatu perusahaan datanya sama, jadi biar kita sharing itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel ataupun perusahaan pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur PVN tunneling. Jadi, antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi, sebagai interval ketua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya pilih menggunakan cloud ya teman-teman. Susunan topologinya yaitu NAT, mikrotik 1, mikrotik 2, PC1, dan PC2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksikan dengan internet, di mana internetnya menggunakan CloudNet. Bahwasanya bahwa lokal dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokal sendiri. Itu hubungkan PVC2 dengan mikrotik cabang, PVC1 dengan mikrotik pusat. Jadi goalsnya antara kantor pusat dengan kantor cabang bisa saling sharing data. Implementasi yaitu artinya router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel. Jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname itu caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama kantor cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan PNetLab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Yaitu caranya buka command prompt dia, lakukan routing antara PC dengan PNetLab-nya. Lalu ketik run as administrator. Kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan router add. Kemudian definisikan network pada PNetLab. Nah, apa yang dimaksud dengan network PNetLab itu? Jadi untuk netnya itu, untuk cloud-nya ini menggunakan CloudNet. Dan CloudNet-nya itu menggunakan IP kelas A yang didefinisikan yaitu 10.0137.0 dan max-nya itu 255.255.255.0. Gateway-nya memasukkan IP PNetLab kita, yaitu sesuai dengan PNetLab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox kita, coba hubungkan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox.
Cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dikonfigurasi WAN, yaitu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet, itu namanya konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Caranya, login terlebih dahulu, lalu ketik admin dan enter, passwordnya kosongkan saja lalu enter lagi. Ketik M lalu enter, lalu Ctrl plus C lalu enter, cek IP address-nya, ketik IP address print lalu enter, lalu cek mikrotik kedua sama kayak mikrotik yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis PVN tunneling. Ada IOIP, ada PPP, ada PPTP, ada L2TP, dan yang keempat atau yang terakhir ada PPPoE. Di sini EOIP atau singkatan dari Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik, yaitu support terhitung Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di band office menggunakan router mikrotik. Dan itu wajib ya teman-teman untuk menggunakan router mikrotiknya. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat meski memiliki terkoneksi ke internet. EOIP tunnel yaitu menghubungkan antara seat yang dimana antara seat itu harus memiliki network yang sama. Di sini ada PPP, yaitu singkatan dari Point-to-Point Protocol, digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enskripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai channel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Ini ada PPTP atau singkatan dari Point-to-Point Tunneling Protocol, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enskripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPT client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE atau Generative Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Lalu di sini ada L2TP, yaitu salah satu service PVN yang terdapat di mikrotik adalah L2TP, atau singkatannya Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, yang terakhir itu PPPoE. Itu singkatannya Point-to-Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentikasi, enskripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja dalam satu jaringan, yaitu One Broadcast Domain. Nah, sekian presentasi di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.